Baik, sekarang kita beralih ke berita politik ini khususnya pilkada. PKB dan P3 condong ke Ahok Jarot. Nah ini MI memandang mungkinkah, apakah sudah pasti karena berbicara demikian mereka ini kan sebenarnya masih partai Islam begitu. Ya. Jadi putaran kedua sebentar lagi kita tahu bahwa ada 3 kontestan sebelumnya dan pasangan nomor 1 Agus Silvi sudah tersingkir dengan perolehan suara 17,05%. Ya. Yang pada babak kedua ini, putaran kedua Ahok Jarot dengan Anies Sandi. Yang akan diperebutkan ada 2 hal. Pertama dari sisa partisipan pemilu yang tidak ikut memilih. Kita tahu partisipasi pemilih pada putaran pertama kemarin 75%, 75 sekian persen, masih ada 25 sekian persen. Yang kedua suara Agus Silvi ada 17%. Nah di sini menjadi perebutannya. Kita melihat kemana arahnya partai pendukung Agus Silvi. Nah hari ini ada sinyal baik PKB. Baru sinyal ya sebenarnya. Memang dalam politik belum ada yang pasti sebelum. Dan biasanya partai politik adalah suara dari pimpinan pusat. PKB kelihatannya condong ke Ahok Jarot. Begitu juga P3. P3 selama ini kita tahu ada dualisme kepemimpinan dan sempat kisruh. Dan kelihatannya hari ini P3 yang versi Romi Hurmuji akan merapat ke Ahok Jarot. Alasannya mereka tidak ingin terus-menerus konflik internalnya itu, sehingga inilah saatnya. Bagaimana dengan PAN dan Demokrat yang juga mendukung Agus Silvi? Ini juga menjadi perebutan. Kelihatannya, walaupun masih bisa berubah, PAN akan tetap ke Anies dan Demokrat kemungkinan ke sana. Tetapi kita perlu ingat politik itu tidak ada yang pasti tidak bisa, artinya masih cair ya. Jadi itu yang akan dibahas. Pemirsa, dukungan Partai Kebangkitan Bangsa ini mengarah ke pasangan Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat pada putaran kedua Pilkada DKI. Partai-partai pendukung Basuki Jarot juga berupaya mendekati parpol pendukung Agus Silvi agar sama-sama mendukung Basuki Jarot. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di kantor Gubernur DKI Jakarta tadi pagi. Pertemuan ini membahas dukungan kepada pasangan calon Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat yang lolos maju ke putaran kedua Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 19 April. Tetap dukungan nunggu setelah ketetapan KPU. Kemungkinan besar ya minggu depan Senin, kemungkinan besar. Jadi kita sedang mematangkan, masih terbuka terhadap segala kemungkinan. Kehadiran kita untuk memastikan kita lagi menyusun sejumlah program dalam konteks penguatan basis masyarakat Jakarta dalam mewujudkan Jakarta yang toleran dan Jakarta yang sejahtera. PKB merupakan satu dari 4 partai yang sebelumnya mendukung kandidat Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni. 3 parpol lainnya adalah Partai Demokrat, PAN, dan P3. Pasca kekalahan Agus Silvi di putaran pertama, 4 partai ini belum mengumumkan pasangan calon yang akan mereka dukung. Pengurus PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, Hanura, dan P3 sebagai partai pendukung Basuki Jarot berupaya mendekati 4 parpol pengusung Agus Silvi agar bergabung bersama-sama mendukung Basuki Jarot pada putaran kedua Pilkada DKI. Dengan kedatangan kami di kantor P3 ini, pergerakan untuk menyatunya seluruh kekuatan partai bersama dan relawan akan kami perkuat. Sehingga pada hari Sabtu yang akan datang atas usulan dari Pak Jan Farid, kami juga akan mengunjungi kantor Nasdem. Ya, hubungan Partai Golkar dengan partai-partai yang ada, yang mendukung Basuki Jarot maupun bukan, itu sangat cair. Ya sangat cair sehingga komunikasi kita lakukan dan kita sampaikan. Dan mereka juga ya baru sampai pada tataran kita kaji bro, pasti kita ketemu. Itu aja bahasa-bahasa yang disampaikan. Pasangan calon Basuki Jarot dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang berhasil maju ke putaran kedua sama-sama berupaya merebut dukungan parpol pengusung Agus Silvi. Tim Liputan Metro TV. Tim pasangan calon Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat menilai tidak ada dasar hukum pelaksanaan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI.
Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menyelenggarakan uji publik draft surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta. Surat keputusan yang akan mengatur tentang pemutahiran daftar pemilih dan tahapan kampanye ini akan menjadi dasar penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Kami sudah punya rancangannya, tetapi kami merasa bahwa perlu mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya tim pasangan calon dan juga Badan Pengawas Pemilu. Nah, tadi kita lihat bahwa masukan-masukannya sangat banyak dan sangat konstruktif. Itu semua nanti akan kita menjadi masukan yang sangat penting untuk perbaikan. Tim pasangan calon Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat dalam uji publik menyatakan tidak ada dasar hukum pelaksanaan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI. Kita buka kampanye selama 2 minggu. Problem yang terjadi kemudian, satu, landasan hukum cantolannya di atas tidak jelas. Kalau hanya di SK KPU, ia bertentangan atas nama hukum, terutama peraturan KPU nomor 6, karena di situ tidak diatur. Ketika bicara tafsir di misi-misi. Kemudian yang kedua, problem yang kedua adalah soal pengeluaran dana kampanye. Ini soal uang yang berimplikasi pada pembatalan calon pada pidana. Cuma tadi persoalannya adalah bahwa di putaran kedua ada, saya menyebut bukan kekosongan hukum ya, berbeda, tidak diatur dengan kekosongan hukum berbeda, kemudian menjadi multitafsir. Jadi menurut saya kami serahkan kepada KPUD aja untuk membuat ini pengaturan tentang kampanye. Pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 19 April 2017. Hingga saat ini, tahapan kampanye yang berimplikasi pada calon petahana yang harus cuti selama kampanye masih menjadi polemik. Halo, Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Anda? Apa kabar Anda, Sumi? Baik, Martin. Ini menjelang akhir pekan, tentu Betul kita sekali. semangat sekali. Sangat, ya, dan hari ini seperti biasa ya, kita selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif. Tadi kita sudah lihat ada Kick Andy Heroes Betul nominasi. sekali. Kemudian juga nanti kita akan hadirkan perbincangan mengenai Rumah Harapan, sebuah Betul. rumah yang dibentuk untuk menampung orang-orang sakit dan kurang mampu. Betul sekali, dengan banyak sekali tentunya harapan yang sempat pupus, namun dengan adanya kehadiran Rumah Harapan tersebut kembali tersambung. Luar biasa ya. Betul, dan di segmen pertama ini kita akan kembali melihat bagaimana euforia menyambut Raja Salman. Betul dan sekali. kita lihat juga sejumlah agenda telah dilakukan Raja Salman beserta dengan rombongannya. Lalu di mana pertama pada hari kemarin Raja Salman mengunjungi gedung DPR, lalu disambut meriah oleh Ketua DPR dan juga 1.400 tamu undangan. Ya, dan Ketua DPR Republik Indonesia Setia Novanto pun juga kita lihat kemarin tampak antusias, bahkan juga grogi ya, begitu menyambut kedatangan Raja Salman di gedung DPR kemarin. Dan juga sebelum Setia Novanto dan Raja Salman berpidato, pihak DPR memutar video dokumenter saat Raja Faisal berkunjung ke Indonesia 47 tahun lalu. Ya, kita kembali tampilkan video suasana ketika Raja Salman berkunjung ke gedung DPR. Sri Bagi sudah berada di lantai 3 ruang rapat paripurna 1 gedung DPR Senayan Jakarta bersama dengan Ketua DPR Setia Novanto, dan juga sempat menyaksikan foto terkait dengan kedatangan dari Bapak Setia Novanto pada tahun September 2000. Ya, ini merupakan agenda pertama Raja Salman dan juga dalam kunjungannya di hari kedua Betul sekali. ke Jakarta. Dan inilah film dokumenter di mana Raja Faisal berkunjung ke Indonesia 47 tahun lalu. Itu diputarkan kembali pada saat Raja Salman mengunjungi gedung DPR. Ya, salah satu momentum bersejarah yang tentunya kembali diukir 47 tahun kemudian, begitu ya, tepatnya pada kemarin. Dan nampak juga di sini antusias yang tidak kalah menarik dan juga meriah juga dibandingkan dengan 47 tahun yang lalu. Setelah memberikan pidatonya, Raja Salman kemudian meninggalkan ruang paripurna. Namun langkahnya pun tersendat karena anggota dewan saling berebut untuk bersalaman dan foto selfie dengan Raja Arab ke-7 ini. Ya, dan kita cukup kaget juga melihat ya, suasana begitu ramai, seluruh anggota DPR. Betul. Saya rasa lengkap semua ya hadir. Ya, baru kali ini ya, Sumi ya, kalau saya pengalaman saya juga selama di DPR pun juga selalu melihat, bahkan hampir setiap paripurna
itu jarang sekali. Kursi-kursi sampai ke pojok itu lebih banyak, kosong, gitu lebih ya? banyak begitu. Kalau baru sekarang ini tampak penuh, dan bahkan katanya itu ya, dikatakan juga ada anggota DPR dari Komisi 3 yang sedang diopname, tapi kemudian bela-belain datang ya, untuk kemudian menyaksikan Raja Salman. Iya, dan saat pidato sambutan di gedung DPR kemarin, Ketua DPR Setia Novanto mengaku grogi saat berdampingan dengan Raja Salman, sehingga Setia Novanto salah menyebut jabatan Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno. Kita lihat gambarnya. Saya hormati di sini hadir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Para wakil ketua DPR di sini hadir Saudara Fadlijon, Saudara Agus Hermanto, Saudara Taufik Kurniawan, Saudara Fahri Hamzah. Yang saya hormati ketua-ketua lembaga negara. Dan tak lupa di sini juga hadir Bapak Tri Sutrisno, Wakil DPR Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini memang kalau sebelah raja grogi-grogi dikit. Aduh, Ups, langsung tegang langsung semua. ya, Pak Novanto, jangan grogi Biasa Pak. aja dong, Pak, Iya, ya. kok langsung grogi salah ngomong begitu ya. Ya, tapi kita lihat banyak momen yang lucu juga. Betul, pada saat kunjungan Raja Salman ke... Yang bisa dikatakan tanda kutip mandiri begitu oleh sejumlah netizen yang mengatakan juga bahwa aksi presiden yang mengangkat pohon sendiri dan memayungi Raja Salman saat tiba di Istana Bogor pun diapresiasi oleh para netizen. Ya, kita coba tampilkan di sini seperti apa komentar di media sosial. Dari Gue Ito, sifat humble Pak Jokowi bikin klepek-klepek ya. Foto Jokowi kehujanan payungi Raja Salman memicu banjir pujian dari netizens. Luar biasa, bikin klepek-klepek ya. Humble gitu ya. Humble. Mudah-mudahan diikuti juga oleh rakyatnya dan juga para semua ini ya, pejabat. semoga pejabat lain. Ya. Oke, ada juga dari Nia Yulmi Kasari. Lagi-lagi Pak Jokowi pegang payung sendiri dan bahkan mayungin Raja Salman. Salut. Iya, luar biasa. Ini memang banyak yang salut nih sebenarnya kemarin sih. Kalau saya lihat kemarin juga menjadi trending topik Indonesia di Twitter ya, ternyata. Lalu kita lihat lagi apakah ada komentar yang lain dari Dede. DKI hormat untuk Pak Jokowi yang mengangkat sendiri pohon yang ditanam Raja Salman. Luar biasa. Iya, Samara DKI ya. Kemudian ada juga ini tanggapan lain yang muncul ini dari Ana Nurjana 88. Jokowi, aku salut pada pas Bapak angkat pohonnya sendiri sebelum ajudan datang. Raja Salman sempat terkejut pula melihat Pak Jokowi angkat pohon sendiri. Tadi kami juga terkejut melihatnya kemarin begitu ya. Untung pengawalnya sigap juga ya, langsung membantu ya. Karena pohon ulin juga berat begitu ya. Ya, juga ada informasi juga di sini bahwa Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri beserta putrinya Puan Maharani yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertemu dengan Raja Salman. Ya, momen keakraban terlihat dalam pertemuan singkat tersebut. Kita kembali lihat videonya. Ya, inilah momen istimewa pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dengan Raja Salman yang dimanfaatkan untuk sesi swafoto. Lalu tampak Puan yang memegang handphone dan mengajak foto bersama dengan Raja Salman dan juga Presiden Joko Widodo. Pertemuan singkat ini berlangsung sekitar 15 menit di Istana Merdeka. Iya, tampaknya Menteri Puan pun juga tidak ketinggalan untuk bersuafoto ya. Di mana sebelumnya juga saat di Istana Bogor, Raja Salman menanyakan cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dan Presiden Jokowi pun langsung mengenalkan Puan Maharani kepada Raja Salman. Ya, kalau kita lihat kembali sejarah pertemuan Raja Salman dengan Soekarno bermula saat Raja Saud, Raja Arab di era tahun 1955 melakukan ibadah haji bersama cucunya, Raja Salman yang saat itu masih berusia 19 tahun. Usai beribadah haji, Raja Saud menemui Soekarno. Hubungan baik tersebut tergambar melalui foto yang kita tampilkan di mana Bapak Soekarno bergandengan tangan dengan Raja Saud.
Ya, dan ternyata gandengan tangan ini juga yang menarik tampak kembali tergambar di era kepemimpinan Raja Salman dan juga Presiden Jokowi. Keduanya bergandengan tangan saat menuruni tangga usai penganugerahan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipura di Istana Bogor Rabu kemarin. Ya, dan hari ini Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengunjungi Masjid Istiqlal. Ini memberikan hadiah untuk Masjid Istiqlal berupa kain penutup Ka'bah atau kiswah. Ya, pengurus Masjid Istiqlal mengatakan kiswah ini merupakan pemberian yang berharga untuk Masjid Istiqlal. Ya, ini peristiwanya kemarin ya, tepatnya ya, di mana kiswah atau kain penutup Ka'bah yang dihias dengan kaligrafi dari benang emas ini sebagai wujud persaudaraan dan perhatian masyarakat Arab Saudi untuk Indonesia. Dan pengurus Masjid Istiqlal akan menyimpan kenangan dari Raja Salman itu dengan baik. Ya, dalam kunjungan singkat ke Masjid Istiqlal, Raja Salman sempat melaksanakan sholat sunnah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian ia berbincang dengan pengurus masjid, ditemani oleh Presiden dan juga Menteri Agama. Dan sebelumnya dalam sebuah buku berjudul Penyambung Lidah Rakyat menjelaskan pada tahun 1955 saat Presiden pertama Indonesia Soekarno melaksanakan haji, Raja Arab saat itu yakni Raja Saud menemui Soekarno dan memberikan cenderamata yang sama yakni kiswah. Ya, dan selanjutnya dalam segmen Tali Kasih kami akan hadirkan kisah dari sebuah rumah singgah yang menaungi keluarga penderita kanker. Sesaat lagi, tetap di Selamat Pagi Indonesia di gedung DPR kemarin. Dan juga sebelum Setia Novanto dan Raja Salman berpidato, pihak DPR memutar video dokumenter saat Raja Faisal berkunjung ke Indonesia 47 tahun lalu. Ya, kita kembali tampilkan video suasana ketika Raja Salman berkunjung ke gedung DPR. Sri Bagi sudah berada di lantai 3 ruang rapat paripurna 1 gedung DPR Senayan Jakarta bersama dengan Ketua DPR Setia Novanto dan juga sempat menyaksikan foto terkait dengan kedatangan dari Bapak Setia Novanto pada tahun September 2000. Ya, ini merupakan agenda pertama Raja Salman dalam kunjungannya di hari kedua ke Jakarta. Dan inilah film dokumenter di mana Raja Faisal berkunjung ke Indonesia 47 tahun lalu. Itu diputarkan kembali pada saat Raja Salman mengunjungi gedung DPR.